Halo semuanya, banyak yang nanya sama saya tentang persiapan perkawinan. Nah, dalam seri Celoteh Moyu yang kedua ini saya mau bahas 3 tahap atau 3 hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan perkawinan Katolik. Simak ya. Yang pertama yang harus kita ingat dalam tahap ini adalah kamu sudah punya pasangan. Dan pasangannya harus dipastikan beda jenis ya, jangan sejenis. Ya sejenis manusia boleh. Gereja Katolik hanya mengakui pernikahan beda jenis kelamin, laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki itu. Karena sesuai hukum Tuhan ya, manusia diciptakan laki dan perempuan, mereka bersatu. Jadi pastikan sudah punya pasangan dan pasangan kamu pastikan dia adalah pribadi yang jelas-jelas identitasnya. Kalau sudah punya itu, sudah pacaran, sudah menjalani masa persiapan relasi berdua, lalu kalian datang ke sekretariat paroki. Kalau rumah kalian jauh dari paroki ya ke stasi. Kalau kalian jauh dari stasi ya kalian telepon saja ke paroki. Tanyakan tentang persiapan dokumen yang kalian butuhkan. Ingat, tanyakan itu dulu supaya nanti kalian tidak pergi datang dan akhirnya malah tidak jelas, buang waktu. Mendingan telepon, pastikan dulu syarat-syaratnya apa saja, perlengkapannya apa saja yang dibutuhkan. Baru setelah itu jelas, mulai kumpulkan, lalu datang ke sekretariat paroki atau ke stasi atau via telepon kalau tidak memungkinkan datang ke sana untuk mendaftarkan. Biasanya setelah kita menghadap di sekretariat, kita akan mendapatkan informasi dan gambaran. Misalnya kita harus menyiapkan surat pengantar dari lingkungan untuk memastikan bahwa kita warga dari paroki tersebut atau paling tidak telah tinggal lebih dari 3 bulan di paroki tersebut. Kemudian biasanya kita diminta, ini yang umum-umum ya, diminta surat baptis atau kopian surat baptis. Berapa lama kopian yang bisa berlaku? Biasanya 6 bulan. Kopian surat baptis yang berlaku 6 bulan. Karena kalau lebih dari 6 bulan bisa saja diselewengkan. Kita harus pastikan itu sungguh-sungguh kopian terbaru. Dan kopian surat baptis ini untuk memastikan, melihat di sana bahwa kamu statusnya liber atau bebas tidak terikat perkawinan, kamu positif orang Katolik. Ya, bukan positif COVID ya, positif orang Katolik. Karena di dalam surat baptis tertera di situ, kamu dibaptis kapan. Nah, setelah itu biasanya kalian diminta untuk mengikuti kursus persiapan perkawinan. Maka teman-teman harus pasang telinga atau lihat dengan baik informasi-informasi di mana kursus persiapan perkawinan itu terjadi. Ada yang diselenggarakan oleh paroki itu, bisa juga diselenggarakan di paroki tetangga, bisa juga gabungan beberapa paroki. Bisa juga karena situasi, mungkin karena teman-teman bekerja di tempat yang jauh, kalian tidak melakukan kursus persiapan perkawinan di paroki yang asal kalian. Boleh, itu bisa terjadi. Ya, sekarang sangat mungkin untuk melakukan itu. Yang penting dengan dokumen-dokumen tadi kalian mulai mendaftar untuk mengikuti kursus persiapan perkawinan. Lalu Romo, mengapa harus mengikuti kursus persiapan perkawinan? Jawabannya begini, sederhana sekali. Gereja melihat bahwa banyak pasangan-pasangan yang akan menikah kadang memiliki pemahaman tentang perkawinan yang begitu sederhana. Kadang malah mengambil dari pemahaman perkawinan atau keluarga dari agama lain. Karena sering mendengar di mana-mana, tetapi yang agamanya sendiri, yang dari Katolik tidak tahu. Maka perlu pasangan mengerti konsep perkawinan Katolik, keluarga Katolik seperti apa. Jadi bangunnya itu nggak keliru nanti. Maka ada kursus persiapan perkawinan. Dan selain kursus persiapan perkawinan untuk membantu kita memiliki konsep pemahaman perkawinan Kristiani Katolik yang benar, kita di situ diajak untuk belajar bagaimana memanage keluarga, memanage ekonomi, melaksanakan ajaran-ajaran gereja dalam keluarga. Banyak persoalan-persoalan muncul karena ketidakmampuan pasangan untuk memanage keluarga. Maka dalam persiapan perkawinan itu kita belajar tentang hal itu. Ini jadi bukan sekedar hanya untuk mendapatkan sertifikat, tapi ada proses di situ. Lalu yang berikutnya,
Kursus persiapan perkawinan itu diberikan karena gereja melihat bahwa begitu banyak tantangan hidup perkawinan, hidup berkeluarga pada zaman ini. Melalui KPP ini, pasangan-pasangan disiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tadi, supaya lebih matang, lebih dewasa dalam menghadapinya. Itu, maka penting sekali mengikuti KPP. Dan itu memang diminta oleh Bapak Paus supaya setiap calon yang akan menikah hendaknya mengikuti KPP, mengikuti kursus persiapan perkawinan. Kurang lebih itu. Tapi gimana setelah KPP kalau ternyata malah ditemukan tidak cocok? Ya sudah, nggak apa-apa, jangan menikah kalau nggak cocok. Tetapi dengan mengikuti KPP kita semoga semakin mengenal apa yang akan kalian jalani secara benar dan secara Katolik.